Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bertemu lagi bersama Bu Mia di pembelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran ini dimulai, kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Kita harus jaga kesehatan ya, jalankan protokol kesehatannya. Dan jika keluar rumah, kalian wajib memakai masker dan jangan lupa sering cuci tangan dengan sabun. Tujuan pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengidentifikasi keragaman informasi dari buku fiksi dan non-fiksi. Apa saja ya? Mari kita simak penjelasannya. Buku fiksi. Buku fiksi merupakan buku yang berisi cerita sifatnya imajinatif dan tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya. Bahasanya pun yang digunakan bahasa yang kiasan atau konotatif. Jadi, pembaca diajak untuk masuk ke dalam cerita itu dengan bahasa yang tidak biasa. Nah, berikut adalah contoh buku-buku fiksi. Ada beberapa novel yang direkomendasikan untuk kalian baca ya. Unsur-unsur buku fiksi yang pertama adalah judul bab dan subbab. Kamu bisa melihat isi keseluruhan bab dan subbab dalam buku dengan melihat daftar isi. Oh iya, daftar isi tentu saja disusun secara urut ya. Ada yang mencantumkan halaman, ada juga yang tidak mencantumkan halamannya di daftar isi. Selanjutnya adalah penokohan atau perwatakan. Tokoh juga unsur yang sangat penting bagi cerita fiksi. Tokoh adalah gambaran setiap individu di dalam cerita, lengkap dengan karakternya. Nah, ngomong-ngomong karakter, dalam penokohan itu ada karakter protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis digambarkan dengan tokoh utama yang baik, antagonis adalah yang jahat, dan tritagonis adalah tokoh pembantu protagonis. Selanjutnya adalah tema. Unsur ini sangat penting bagi jalannya cerita fiksi. Tema merupakan gagasan pokok dalam sebuah karya tulis. Dari tema inilah bisa dijabarkan sehingga isi cerita terstruktur dan tetap sesuai tema. Selanjutnya adalah pokok bab buku. Biasanya penulis akan memberikan gambaran mengenai isi buku dan ucapan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu. Pada pokok bab buku fiksi, kata pengantar dan ucapan terima kasih tersebut biasanya dibuat singkat dengan penggunaan gaya bahasa. Unsur fiksi selanjutnya yaitu penyajian alur cerita. Alur cerita merupakan rangkaian atau urutan peristiwa yang membentuk suatu cerita. Ada alur maju, mundur, dan campuran. Untuk membentuk sebuah karya fiksi yang menghibur diperlukan penyajian alur yang menarik ya. Unsur fiksi selanjutnya yaitu bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan pada buku fiksi sebagian besar menggunakan bahasa konotatif atau makna yang tidak sebenarnya. Karena tujuan utama dari buku fiksi adalah sebagai hiburan. Jadi bahasa digunakan juga harus indah dan menghibur. Nah, selanjutnya kita bahas buku non-fiksi. Buku non-fiksi merupakan buku yang berisi kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Dalam buku non-fiksi membutuhkan pengamatan dan data dalam pembuatannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan isinya. Bahasa yang digunakan biasanya bahasa denotatif atau bahasa sebenarnya. Jadi, pembaca dapat langsung memahami maksud dari isi buku. Buku non-fiksi dibuat berdasarkan pengamatan dan data, maka isi dari buku tersebut harus memiliki fakta-fakta. Oleh karena itu, buku fiksi sering dijadikan sumber informasi oleh para pembaca. Nah, berikut adalah buku-buku non-fiksi. Ada buku pelajaran, dokumenter, esai, opini, biografi, ensiklopedia, dan lain-lain. Boleh kalian mencari sumber lainnya. Dan ini adalah unsur-unsur buku non-fiksi. Sampul buku
pokok bab buku, judul bab dan subbab, isi buku, dan terakhir sistematika penulisan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita ucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Mohon maaf jika banyak salah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.